Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas mengenai hingar-bingarnya batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, di sini saya akan membahas suatu diskusi antara Najwa Shihab dan Ganjar Pranowo ya di channel podcastnya yaitu Narasi ya. Di sini ada beberapa hal yang menarik yang menurut saya menarik untuk saya ulas gitu ya. Ya tentu Anda boleh saja tidak setuju dengan pendapat saya gitu. Ya karena kan setiap orang mensikapi gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20 punya perspektif dan persepsi yang berbeda-beda kan. Jadi ya saya nggak usah heran jika dari Anda ada yang tidak sependapat dengan apa yang saya utarakan ketika mereview podcast mereka berdua. Oke? Langsung saja kita lihat nih ya, saya tidak akan mereview dari depan sampai belakang. Saya ambil hanya yang penting-penting saja yang berhubungan dengan pendapat Ganjar sehingga menyebabkan Piala Dunia U20 ini tidak jadi dilangsungkan di Indonesia. Yuk kita lihat penggalan dari video-videonya ini. Oke, mari kita lihat. Mas Ganjar, saya mau langsung Anda disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas gagalnya digelar Piala Dunia di Indonesia. Anda merasa bersalah tidak, Mas? Siapalah Ganjar ini sebenarnya? Saya tidak ikut tanda tangan apapun. Terus kemudian saya sebagai Gubernur Jawa Tengah yang penyelenggaraannya salah satunya ada di Solo. Namun saya betul-betul bisa memahami, Mbak, bagaimana perasaan adik-adik kita di U20 dan para supporter bola tentu saja. Dalam konteks ini saya mau minta maaf sama mereka. Tetap semangat, tetap maju terus. Ya. Dan tentu saja mungkin itu diasosiasikan kami bisa andil sedikit atau banyak atas tidak terjadinya penyelenggaraan ini. Namun tentu saja dalam konteks lain kami punya sikap yang harus saya sampaikan pada publik. Maka untuk adik-adik, minta maaf, terus berlatih. Nah di sini Pak Ganjar memulai diskusinya dengan permohonan maaf gitu ya, dan dia minta para adik-adik ya, para pemain Piala Dunia U20 tetap semangat, tetap berlatih gitu ya. Seperti Anda tahu, dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, tim Indonesia yang seharusnya bertanding di laga itu, terlepas dia menang atau tidak gitu ya, jadi tidak bertanding karena kan dicoret sebagai tuan rumah, kan dipindahkan ya ke negara lain. Nah di sini awalnya saya lihat bagus lah ya Pak Ganjar mohon maaf gitu ya. Tapi kita akan lihat lagi hal yang menarik setelah permohonan maaf ini apa gitu ya, karena yang menarik justru bukan permohonan maafnya. Yuk kita dengarkan lagi. Meminta maaf untuk timnas U20 itu meminta maaf dalam konteks apa, Mas? Dia tidak bisa bermain. Apakah ada unsur rasa sedikit tanggung jawab atau banyak rasa tanggung jawab karena publik menilai ini karena statement yang Mas Ganjar keluarkan? Kalau saya bisa membuat statement dan menggagalkan pekerjaan sebesar ini, memangnya otoritasnya ada di mana? Saya kira kalau keputusan itu ada di FIFA dan kemudian mereka komunikasinya dengan PSSI, tentulah mereka sudah akan menyiapkan segala sesuatunya. Maka di dalam pernyataan saya itu sebagai kader partai, ya, saya menyampaikan cerita bagaimana kesejarahannya, bagaimana kemudian potensi-potensi yang kemungkinan bisa merugikan kita, itu. Maka kami dorong agar U20 bisa berjalan, bisa terselenggara, ya.
tanpa Israel. Anda dengar ya, di awal Pak Ganjar minta maaf, tetapi dia menolak dipersalahkan karena dia bilang, satu, saya nggak tanda tangan. Memang yang tanda tangan untuk Jawa Tengah yaitu Wali Kota Solo, Gibran, yang justru mendukung Piala Dunia U20 ini. Jadi alasan pertama Pak Ganjar, kalau Anda dengar tadi, saya tidak ikut tanda tangan, kalau Iwayan Koster tanda tangan gitu ya, kira-kira ya. Dia menyebutkan sebagai kader partai, atau dengan kata lain, kalau Ibu Mega sering bilang petugas partai gitu ya, ya dia harus taat lah gitu ya. Dan secara tidak langsung dia bilang, siapa saya bukan yang membatalkan, itu FIFA gitu ya. Tapi sepertinya entah dia sadar atau dia tidak sadar, itu karena ucapannya yang menolak. Di akhir Anda dengarkan ya, tetap bisa berlangsung, tapi tanpa Israel. Dari mana? Ini kan Piala Dunia. Kita semuanya sudah ada berapa ya? 6 kepala daerah. Memang Ganjar tidak menandatangani. Iwayan Koster menandatangani host city agreement yang antara lain menjamin keamanan, tidak mendiskriminasi dan lain-lain gitu ya. Banyak deh. Nah, tetapi sekarang syaratnya tanpa Israel, yang nggak bisa dah, ya kan? Ini yang punya acara FIFA, ya kan? Indonesia untuk jadi tuan rumah itu harus tanda kutip bidding gitu ya. Bidding itu kayak ikut tender deh gitu ya. Seakan-akan memohon, yuk pilih saya, pilih saya. Ya sudah dipilih, sekarang ngajuin syarat tanpa Israel. Ya marah FIFA-nya. Sederhana lah. Kalau ini menurut saya loh ya, sekali lagi kalau Anda nggak setuju ya urusan Anda ya. Silakan komen gitu ya. Lanjut nih. Lalu bagaimana? Silahkan pemerintah membuat terobosan-terobosan, bernegosiasi kayak lobby kayak begitu ya, agar kemudian tetap bisa terselenggara. Jadi kami juga ingin terselenggara gitu. Jadi tujuannya tidak pernah untuk membuat tidak jadi tuan rumah Indonesia? No, tidak. Jadi kami ingin ini sukses, tapi saya punya tanggung jawab moral, konstitusional, kepartean bahwa ada misi yang mesti kita bawa terkait dengan relasi kita dengan Israel. Hanya itu aja. Jadi di sini Pak Ganjar bilang dia sebenarnya tetap ingin Piala Dunia U20 itu tetap berjalan, tetapi ya pemerintah harus buat terobosan dong. Kan gini loh, ini aneh lah menurut saya, pendapat saya, mohon maaf ya, sekali lagi kalau Anda nggak setuju silakan komen. Partai PDI Perjuangan kan adalah partai pendukung pemerintah, bukan partai oposisi. Iya dong. Kalau partai pendukung pemerintah, kalau pemerintahnya bilang A, ya harus ikut gitu. Kalau nggak setuju, selesaikan di dalam. Ini kan nggak ngomong di luar. Walaupun ntar kita akan lihat ya, mereka sebenarnya sudah mau melakukan penyelesaian di dalam, tapi buntu. Nah, nanti kita lihat lah ya. Jadi di sini seakan-akan dia bilang pemerintah dong harus lakukan terobosan. Terobosan apa? Orang sudah tanda tangan kok menerima semua peserta. Memang ntar kita akan lihat di diskusi selanjutnya dikatakan waktu itu kan kita nggak tahu Israel masuk atau enggak. Oke deh, yuk kita dengarkan lagi ya. Saya ingin mengutip pernyataan Anda, Mas Ganjar. Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel. Ya. Terobosan seperti apa yang Mas Ganjar harapkan misalnya? Ada banyak yang kita pikirkan pada saat itu. Umpama, co-host. Kalau kita co-host dengan negara yang lain, tetangga kita umpama, itu juga bisa kita lakukan kok. Memang butuh well prepared. Ini yang mesti disiapkan. Ada juga upaya-upaya dari Kemlu waktu itu, kalau tidak salah. Pernah diupayakan bagaimana agar ini bisa berjalan. Umpama, kemudian tanpa lagu kebangsaan, tanpa bendera, macam-macam. Meskipun belum tentu kita bisa sepakat soal itu. Tapi upaya ini yang kemudian kita mintakan untuk dilakukan terobosan. Atau cara lain yang kita tidak tahu apapun yang bisa dilakukan. Pasti pemerintah punya pada soal itu, karena saya lihat Bu Menlu, Menteri Menpora Interim, terus kemudian Ketua PSSI, mereka kan punya punya effort dan sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk melakukan upaya itu juga. Dan kalau tidak salah, cerita soal ketidaksetujuan dan sebagainya itu saya baca di media sekitar tanggal 11 Maret kalau tidak salah, itu akan diambil oleh Kemlu. Berarti sudah ada dong upaya-upaya itu dan indikasi-indikasi itu.
Nah, kalau Anda dengar, Nana ini pintar juga, dia tanya, kalau Anda maksud begitu, apa terobosan-terobosan yang Anda maksud? Nah, Pak Ganjar bilang salah satunya KOHOS. KOHOS misalnya yang kita sudah sering dengar di luar ya, itu bekerja sama dengan Singapura khususnya untuk pertandingan yang melawan tim Israel, itu dilakukan misalnya di Singapura. Ya enggak lah, FIFA sudah nunjuk Indonesia, kok Indonesia ngatur FIFA gitu ya, untuk ada KOHOS, nggak bisa. FIFA adalah suatu organisasi yang tidak bisa didikte gitu ya. Kemudian apalagi misalnya tadi disebut Kemenlu, Kementerian Luar Negeri misalnya, Israel tetap bertanding tapi tidak boleh mengibarkan bendera, tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, itu kan melanggar City Host Agreement yang mana tidak boleh ada diskriminasi. Makanya bener lah kalau Pak Jokowi bilang bola sama politik jangan dicampur adukan gitu ya. Nah, tadi disebutkan juga pada tanggal 11 Maret masih belum terdengar titik temunya gitu ya. Nah, terus kemudian apa kalau belum ada terobosan itu? Nah, ini kita dengarkan lagi ya. Tapi realistis, apa output yang ketika itu Mas Ganjar bayangkan memang akan bisa didapatkan begitu ketika statement itu dikeluarkan, ketika berbagai penolakan itu juga muncul? Output untuk ya. Jadi memang apakah berharap FIFA dengan sendirinya akan menerima lobby-lobby yang dilakukan Indonesia dengan permintaan yang sebagian pihak menilai itu permintaan yang rasanya, apalagi kalau kemudian kita menilai FIFA standar ganda, rasanya sulit tuh lobby-lobby itu dilakukan, apalagi pada saat injury time. Iya. Jadi realistis apa yang diharapkan sebetulnya? Saya percaya, karena waktu itu saya tahu Ketua PSSI yang juga Menteri BUMN, Pak Erik ini kan dekat sekali. Jadi bisalah argumentasi itu disampaikan. Betul-betul disampaikan. Kan semuanya tidak tahu, Mbak. Pada saat kita bidding pada awal 2019, saya kira ya, awalnya di 2019 waktu itu, kan kita tidak pernah berpikir akan masuknya Israel sebagai salah satu peserta yang lolos prakualifikasi kan. Itu aja sebenarnya. Dan informasi itulah yang kemudian publik tidak mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, di sini Nana pinter juga gitu pertanyaannya ya. Kan dia bilang, bagaimana Anda bisa menego-nego FIFA gitu ya, yang dengan aturan, apalagi orang sering nuduh katanya FIFA standar ganda gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat kesan jawaban dari Pak Ganjar, dia bilang kan juga kayak gini, lah kan Ketua PSSI yang sekarang kan Erick Thohir kan dekat sama FIFA, kan bisa bla 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 lah gitu ya. Nah, Nana pinter juga, dia bilang, lah kenapa itu baru teriak-teriaknya pas mau injury time yang sudah last minute, terakhir baru teriak gitu ya. Susah deh ya. Kita dengarkan lagi ya. Ini benar menarik. Jadi saya suka nih sama cara Nana dalam menggali pendapat dari narasumber ya. Yuk kita dengarkan lagi. Informasi soal Israel menjadi peserta itu 9 bulan yang lalu. Tetapi berbagai penolakan dan upaya-upaya lobby itu tampaknya baru dilakukan setelah penolakan itu disampaikan oleh kader PDI Perjuangan Iwayan Koster dan juga Ganjar Pranowo. Pada saat injury time, Mas? Ya, sebenarnya pada saat awal penolakan tidak dari itu aja dong. Ada banyak sekali yang melakukan penolakan. Ya. Nah, partai kami kan punya sikap. Pasti partai kami sudah bernegosiasi. Sudah bernegosiasi dengan pemerintah, dengan PSSI. Sudah pasti itu. Dan saya kira ada beberapa media yang sudah mengcover cerita itu. Nah, tadi yang sebelumnya yang saya lupa sebutkan, Pak Ganjar berkilah katanya waktu kita menandatangani City Host Agreement kan kita belum tahu apakah Israel itu akan masuk atau enggak. Lah, namanya Piala Dunia, artinya yang akan bisa diikuti oleh semua negara di dunia yang berkompetisi di bawah aturan FIFA. Ya nggak bisa dong kita nandatangani agreement dengan harapan atau katanya nggak tahu informasinya. Ya harus tahu dong, kan Israel adalah salah satu peserta yang ikut kualifikasi, dan pada saat menandatangani juga belum ketahuan siapa yang lolos gitu, tapi sudah tahu siapa saja yang main. Berarti ada resiko Israel bisa lolos. Jadi menurut saya, mohon maaf ya, agak childish kalau dikatakan waktu kita tanda tangan kita tidak tahu Israel pasti akan lolos gitu ya. Astaga.
Ya gitulah. Dan kemudian Nana juga pinternya. Ya tapi kan penolakan itu baru dilakukan oleh Anda dan Wayan Koster last minute terakhir gitu ya. Padahal dari tahun lalu kita sudah tahu kok Israel itu lolos ya. Iya, kita sudah ada negosiasi di dalam, kita sudah mengutarakan ke ini. Kata Pak Ganjar, beberapa media juga sudah memberitakan gitu ya. Ya oke. Tapi selesaikan dong di dalam, bukan ngoceh di luar sehingga FIFA gerah gitu. Ya kalau misalnya PDIP nggak setuju, selesaikan dong, kan PDIP adalah partai pendukung pemerintah. Lakukan intensif meeting gitu ya. Nah di sini kalau saya lihat sih sepertinya PDIP mutung gitu ya. Mungkin negosiasi di awal tuh sudah dilakukan, tapi tetap pemerintah mau jalan karena pemerintah tahu nggak mungkin FIFA mau menjalankan Piala Dunia ini tanpa kehadiran Israel yang sudah lolos kualifikasi. Nah, menarik kan? Nah, oke, mari kita dengarkan lagi. Anda tahu juga persis Mas bahwa sebetulnya penolakan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelum itu muncul dalam bentuk surat resmi oleh Gubernur Bali dan juga oleh statement Anda, Mas Ganjar? Sebagai anggota partai tahu dong. Maka saya tidak ikut-ikut. Tapi ketika kemudian rasanya tidak ada progres, maka nambah-nambahnya sebagai bondingnya partai, kader partai kemudian semua bersuara. Nah di sini Ganjar menegaskan bahwa seakan-akan dia tahu sudah ada negosiasi antara partainya dengan pemerintah ya untuk menyelesaikan masalah penolakan ini, tapi karena tidak ada hasil gitu kan, Anda dengarkan sendiri tadi, maka dia bersuara dengan Wayan Koster. Ya, inilah yang menarik ya, padahal satu, PDIP adalah partai pendukung pemerintah. Kedua, gubernur ini, dua ini kan ya walaupun secara tidak langsung kan berada di bawah pemerintahan Presiden Jokowi yang mau Piala Dunia ini berlangsung. Harusnya mereka lebih tunduk kepada presidennya dong. Ya tapi kan kalau PDIP kan istilahnya petugas partai ya, mungkin ya gitu kali ya. Yuk kita dengarkan lagi. Jadi ya ini perintah partai. Kami sepakat, kami punya pemikiran yang sama dan kami harus berstatement bersama. Nah, Nana pintar di sini. Apakah ini permintaan partai gitu ya, tapi tidak dijawab. Nah, di sini kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya, sepertinya Pak Ganjar mau mengalihkan jawabannya ke arah lain. Dia bilang, kami bersama-sama di partai satu ini sepakat lah, bla 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 gitu. Anda dengar aja tadi ya. Memang pintar ini Nana ya menurut saya ya. Nah, kita lihat lagi nih lanjutannya ya. Ini perintah Ibu Mega. Saya tidak pernah bertemu Ibu Mega pada soal ini, tapi rasa-rasanya kalau saya mengikuti dari media, bagaimana Sekjen juga menyampaikan, saya kira kita punya persamaan keputusan dan pemikiran pada soal ini. Ada dengar ya, di sini Pak Ganjar tegas bilang dia tidak berkomunikasi dengan Ibu Mega ketika mengutarakan pendapatnya ini, tapi dia dengan Pak Sekjen ya punya persamaan bla bla bla. Jadi di sini dia seakan-akan bilang tidak disuruh oleh Ibu Mega ya, tapi ntar di belakang ya secara tidak langsung dia mengindikasikan ada perintah itu. Makanya jangan di skip video ini ya, ini menarik gitu ya. Nanti kita akan sampai ke titik itu. Yuk kita dengarkan lagi. Bu Mega pernah menghubungi Anda langsung meminta Anda menyampaikan sikap secara tegas? Tidak. Informasi yang kemudian juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Pak Utut bahwa ia dipanggil oleh Bu Mega, kemudian diminta oleh Bu Mega untuk menyampaikan penolakan itu ke Ketua PSSI dan juga ke Menko Pak Muhadjir. Ya, saya tidak tahu sampai sedetail itu yang saya katakan di awal tadi, pasti dengan sikap PDI Perjuangan terhadap Palestina, terhadap Israel, partai pasti melakukan upaya itu. Karena kita punya kepanjangan tangan yang ada di parlemen. Kita ada yang di eksekutif. Pasti komunikasi itu sudah lama dilakukan. Apakah kemudian mendapatkan respon dengan baik? Nah itulah sepertinya kejadian ini harus terjadi. Statement-statement harus terjadi. Nah di sini ketika Nana sekali lagi nguber gitu ya mengenai peran Ibu Mega,
dengan mengambil contoh Utut yang diutus oleh Ibu Mega menemui Ketua PSSI dan Menteri Koordinator Pendayagunaan Aparatur Negara. Di sini sekali lagi Ganjar bilang, nah itu partai ya concern dengan ini, kira-kira gitulah ya. Tapi setelah sekian lama ini tidak ada hasilnya, Anda dengar tadi kan ya? Nah, sekarang kita lihat lagi nih lanjutannya. Ini makin lama makin seru nih Nana nih ya. Kalau bukan statement dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo, menurut Anda akan seheboh ini tidak, Mas? Ya, dilihat aja di media. Anda menyesal mengeluarkan statement itu, Mas? Tidak, saya tidak pernah menyesal. Karena sebuah sikap keputusan yang harus kita ambil. Ini catat ya, Pak Ganjar tidak menyesal atas pendapatnya itu. Ya, tapi dia tadi minta maaf karena tidak bisa bertanding. Nggak tahulah, gelap. Oke, lanjut lagi ya. Boleh saya minta penjelasan apa alasan utama Ganjar Pranowo? Saya tahu Mas Ganjar bilang karena ini pemikiran Bung Karno, karena ini ideologi. Tapi saya ingin dengar langsung dari mulut Ganjar Pranowo. Kenapa menolak Israel menjadi peserta dan bertanding di Indonesia? Ya, saya sampai ngumpulin catatan Mbak ini. Saya bawa itu ya. Kan kita punya komitmen ya. Komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia. Khususnya mendukung Palestina. Kita ikut. Itu yang pertama. Dan itu menjadi kontrak sosial kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan tentu saja ada juga politik luar negeri kita yang bebas, aktif turut serta dalam perdamaian dunia. Dan itu dilakukan. Dan sejak zaman Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi kita konsisten kan. Kita konsisten loh Mbak. Membela Palestina itu. Nggak pernah nggak. Itu konstitusional, ideologis buat PDI Perjuangan. Yang kedua, empirisnya muncul. Ya, yang paling baru apa ya? Setelah statement saya keluar kemarin, sepak bolanya di Palestina aja ditembak gas air mata oleh Israel. Nah, di sini Nana bertanya kira-kira kalau menurut versi lu gitu ya, kenapa lu nolak gitu ya? Nah, tadi kan bilang partai lah, Soekarno. Tadi Pak Ganjar juga bilang mengenai, ya ini kan politik luar negeri kita bebas dan aktif mengupayakan kemerdekaan dari Palestina, bla 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 gitu ya. Dan dia juga punya catatan bahwa sepak bola di Palestina lapangannya ditembaki oleh tentara Israel, betul. Tapi catatan dia nggak komplit. Nah, di sini saya kasih lihat nih ya. Anda lihat sendiri nih ya. Yang namanya pelatih timnas Palestina, Anda tahu siapa? Orang Israel, namanya Asmi Nazar. Ya, dia 3 periode lah kira-kira maksudnya melatih timnas Palestina. Lah, Anda bayangin gitu ya, Palestina dan Israel perang-perangan gitu ya, tapi timnas Palestina menerima pelatih Israel. Nah, ini jelas bahwa di bidang olahraga itu baik Israel dan Palestina memisahkan urusan olahraga dengan politik. Nah, yang namanya timnas Palestina aja nggak keberatan dilatih oleh pelatih Israel. Nah, kalau soal tadi ditembak itu kan urusan namanya kan nggak kelar-kelar ini ya. Tapi itu bukan jadi suatu hal. Kita ngomong bolanya nih. Bolanya timnas Palestina dilatih oleh pelatih Israel. Kemudian apa lagi? Kedubes Palestina di Indonesia tidak masalah Israel main di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Loh, kalau kedubesnya Palestina yang kita anggap dijajah, nah nanti saya akan ngomong nih ya soal Palestina dijajah Israel, nah itu juga salah nanti sebentar. Enggak keberatan, lah kenapa kita yang mendapat kehormatan jadi tuan rumah malah keberatan, kan lucu ya. Oke, kita lanjut lagi dan nih videonya ini menarik banget gitu ya. Karena di sini jelas datanya Pak Ganjar nggak lengkap, kayaknya lengkapan saya nih ya. Oke, lanjut. Tapi kedatangan Israel, delegasinya apakah di event olahraga atau kemudian bahkan di event resmi parlemen, itu juga sudah terjadi belum lama ini bahkan di Interparliamentary Union.
Iya, Dan Mbak. itu juga sudah ada begitu. Jadi presiden kedatangannya sudah ada dan tampaknya tidak pernah ada suara-suara keras dari apakah dari PDI Perjuangan dalam hal ini menolak langsung itu. Mbak, hampir semua tidak menjadi perhatian karena ini bola. IPU sangat politik waktu itu. Emang ada yang nonton? Tidak. Apakah itu kecolongan? Kecolongan buat saya. Nah ini menarik nih, Nana bilang kan ada beberapa pertandingan olahraga dan juga pertemuan yang berbau politik, interparliamentary union gitu ya. Loh, kok itu nggak apa-apa gitu? Kecolongan katanya, ya kan? Nah, tapi ini beda, ini kan bola. Kalau yang meeting-meeting itu kan nggak ada penonton. Ya, padahal justru bola kita sudah keluarkan uang 500 miliar untuk jadi pemenang, ya kan, tender gitu ya. Dan kalaupun jadi itu kita punya potensi mendapatkan 3 triliun lebih. Loh, justru mestinya didukung dong. Justru yang tadi interparliamentary union meeting itu nggak penting. Nah, tapi dia bilang, oh ya kita kecolongan. Mantap, kecolongan nih. Oi, yuk kita nonton lagi. Dan saya nyatet panjat tebing ya. Ada bulu tangkis, kita nyatin semua. Dan itu semua kecolongan menurut Anda, Mas Ganjar? Ya iyalah. Iya. Dan sikap ini akan konsisten karena kita tahu misalnya dalam waktu dekat juga akan ada event olahraga yang akan mengundang atau Israel juga akan berpartisipasi. World Beach di Bali begitu. Beach Games ya di Bali. Yes. Saya telepon Pak Koster. Saya telepon. Pak Gubernur, Pak Koster. Habis ini ada World Beach Games ya. Oh iya, bulan Agustus kalau tidak salah. Israel ikut loh. Tolong diomongkan sekarang. Agar kemudian kita punya cara-cara yang bisa dilakukan dengan lebih baik, tidak mengundang respon-respon yang nanti akan merugikan kepentingan nasional kita. Nanti ribut, nanti rame, bagian yang bisa kita dapat. Itu. Jadi harus diomongkan dari sekarang, lobbynya dari sekarang. Harus dari sekarang. Meskipun menurut saya kalau Mbak Nana bilang tadi, kenapa baru sekarang gitu? Ya ini juga terlambat gitu. Awareness-nya kita tidak pernah muncul. Nah sekarang kita muncul. Yang jelas terlambat, penolakan yang kemudian baru muncul minus 2 bulan setelah Piala Dunia akan diselenggarakan, Mas. Itu semua orang bilang kalau memang melobi, kalau memang mau usaha agar ada yang disesuaikan dengan kehadiran Israel, kenapa last minute, kenapa setelah penandatanganan City Agreement, House Agreement, bahasanya Pak Jokowi bikin pusing 2 minggu terakhir ini. Di sini menarik juga ya. Ternyata Pak Ganjar juga mencatat ada event olahraga panjat tebing, bulu tangkis, di mana Israel juga ikut bertanding di Indonesia gitu ya. Dia bilang juga kecolongan, ya. Nah, Nana bilang kan sebentar lagi ada event lagi World Beach ya. Iya, itu saya sudah kasih tahu Pak Koster hati-hati gini. Nanti kita akan lihat ya, apakah World Beach ini akan dibatalkan juga. Maksud saya apakah Israel akan ditolak? Nah ini kan menarik ya kan, karena tadi Ganjar bilang saya sudah telepon Pak Koster hati-hati bla bla bla. Ada satu event lagi saya lupa, kemarin saya baru diskusi sama teman saya. Aduh mohon maaf saya lupa, coba saya cek ya, mudah-mudahan masing ada nih. Semalam saya baru diskusi, teman saya itu menjadi bagian dari apa yang namanya ya, bagian dari panitia. Ya, oh ya, ini ada nih sebentar nih. Nah, di sini dia bilang selain itu juga ada Pak, dan teman saya ini jadi panitianya, ya. Nah, dia khawatir juga kalau acara ini pentathlon juga di Bali, ya. Dan pertama kali di Asia, Bali menjadi tuan rumah kejuaraan dunia pentathlon ini. Bayangkan, kalau ini Israel ditolak lagi, jadi ada 3 event olahraga besar, ya, Piala Dunia, kemudian World Beach, kemudian pentathlon, itu yang harusnya bisa mendatangkan devisa bagi Bali. Ya, kita lihat saja bagaimana konsistensi PDIP dalam hal ini. Kalau tadi kan dibilang kecolongan, yang ini harusnya tidak boleh kecolongan dong. Nah, bagaimana nih caranya? Oke, menarik ya. Langsung lagi. Ya, Urus bola. Mas Utut tadi disampaikan sudah menemui kan beritanya Vidi. Dan itu jauh sebelum saya tuh. Mas Utut sudah menemui. Artinya apa? Ada upaya-upaya yang tidak tercover oleh media sebagai salah satu usaha kita untuk mencoba memperbaiki situasi dan memitigasi
dan memberikan tugas. Maka kemudian yang saya katakan tadi ada ya yang berkaitan dengan tidak setuju, penolakan-penolakan akan dihandle oleh Kemlu. Jadi pasti Kemlu sudah menyiapkan itu. Pasti Kemlu sudah menyiapkan. Kemlu kan sudah punya pengalaman gitu. Itu jadi pasti sudah dilakukan. Aku yakin pada soal itu. Hanya persoalan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Partai kami melihat kok tidak ada progres apa-apa. Itu. Nah tadi Anda dengar ya, dikatakan intinya ada lah dari pihak partai Pak Utut yang diutus untuk bernegosiasi dengan PSSI, tapi karena nggak ada hasilnya, ya kira-kira karena nggak ada hasil ya udah gue ngomong gitu kira-kira gitu ya. Anda dengar aja tadi ya. Tidak ada progres apa-apa, jadi jagoan utamanya yang disuruh maju Ganjar Pranowo. Bagian dari Ganjar Pranowo membuktikan loyalitas ke partai, apakah karena tiket pencalonan belum keluar dari partai Anda, Mas, untuk Anda maju jadi capres? Hari ini saya kader partai dan hari ini saya gubernur dan saya hari ini tidak ada urusan dengan yang lain-lain. Itu jawaban normatif, Mas Ganjar. Ya, orang boleh menilai apapun dari jawaban seperti itu. Tapi sampai hari ini, faktanya demikian. Dan semua orang kan menunggu-menunggu. Dan kami tahu urusan-urusan yang seperti itu adalah urusannya Bu Mega. Selesai. Saya anggota partai yang taat. Urusan Bu Mega, karena jadi kalau saya mau mengurutkan begini Mas Ganjar, urusan ini tiket pencalonan urusan Bu Mega. Bu Mega meminta partai untuk mengamankan sikap partai tidak boleh ada Israel di Indonesia. Okay. Kemudian Bu Mega meminta kader-kadernya mengamankan keputusan itu. Barulah kemudian Gubernur Bali, kayaknya masih belum bergaung nih, baru kemudian diminta Ganjar Pranowo. Sekaligus untuk mengetes, nih Ganjar memang cocok tidak ya jadi calon presiden dari PDI Perjuangan? Dan Ganjar Pranowo harus menunjukkan itu, membuktikan loyalitas, membuktikan memang pas untuk menjadi calon PDI Perjuangan capresnya. Imajinasinya Mbak Nana itu. Masa sih imajinasi saya? Iya. Kalau dirunut-runut, rasa-rasanya memang seperti itu. Disinilah cerdasnya Nana ya, dia memancing Ganjar Pranowo. Anda dengar kan? Oh jadi kalau sudah negosiasi lama nggak ini jagoannya 2 diturunin nih sama ibu, kira-kira gitu ya. Kemudian kalau Anda perhatikan ini pintarnya Nana gitu ya. Seakan-akan dia mau mengajak Ganjar untuk sekaligus dites gitu ya. Misalnya, apakah ini juga strategi PDIP untuk ngetes Anda sebagai calon presiden yang cocok atau enggak, setia atau enggak gitu ya. Uniknya di sini Pak Ganjar harusnya kalau dia merasa tidak disuruh oleh Ibu Mega, dia tegaskan dong ke Nana. Mbak Nana, dari awal saya sudah bilang ya, saya tidak pernah berhubungan dengan Ibu Mega soal ini. Tapi dia tidak masuk di situ. Apakah dia lupa di awal dia ada ngomong itu? Tapi di sini tidak ada tuh suatu penegasan dari dia. Enggak tuh, saya nggak disuruh sama Ibu Mega. Nah inilah pintarnya seorang Najwa Shihab. Nah oke lah, ini kita bagian yang terakhirnya, walaupun ini bukan keseluruhan diskusi Nana dengan Ganjar, saya cuma ngambil bagian yang penting-penting saja. Nah ini bagian ini menarik ya, kita lihat ya. Mungkin juga bisa juga itu imajinasi Mbak Nana, terus kemudian dirunut-runut. Orang kan kalau ilmu Jawa itu otak-atik gatuk gitu. Ya coba aja di otak-atik biar dipas-pasin gitu. Tapi sekali lagi kalau pada soal itu, kandidatnya kan sudah jelas juga. Kalau umpama bicara untuk ngomong nih, kandidat ngomong kira-kira. Ada DPD, emang DPD ini mau maju gitu. Koster, cerita kan gitu kan. Ganjar, mungkin kalau ini enggak, jangan-jangan semua yang itu suruh ngomong nanti kan. Kan kemarin ada Bupati Tulungagung umpama, Trenggalek sorry ya. Tapi ada juga kan dari partai lain yang di Bengkulu umpama bicara. Enggak, biasa saja buat kita. Nah jadi di sini secara nggak langsung juga Ganjar tidak membantah gitu ya, bahwa ya ini implisit lah ya. Boleh saja Anda berpendapat lain, tapi saya melihat dia tidak secara eksplisit bilang bahwa dia tidak disuruh gitu ya. Tapi oke deh, apapun itu, ini kan katanya kan imajinasi kamu aja Nana. Yang menarik saya tambahkan di dalam ini adalah begini loh. Tadi kan yang soal
pelatihnya timnas Palestina ternyata orang Israel gitu ya. Nah, saya ada lagi informasi tambahan ini supaya Anda semua tambah cerdas gitu ya. 74 tahun, ya 74 tahun yang lalu, tepatnya 29 November 1947. Anda lihat di sini ya, PBB membuat resolusi yang disebut resolusi 181 ya, untuk menyelesaikan konflik di Palestina. Kemudian Majelis Umum, catat ya, Majelis Umum PBB menyarankan pembagian negara Arab dan Yahudi dengan Yerusalem sebagai entitas terpisah. Nah, resolusi itulah yang dianggap komunitas Yahudi di Palestina sebagai dasar hukum pendirian Israel. Jadi daerah itu dibagi dua, ini buat Yahudi, ini buat Arab, dalam hal ini Palestina gitu ya. Meskipun sudah dibagi, tapi konflik itu tetap berlanjut sampai sekarang. Jadi pendirian negara Palestina itu hasil dari resolusi 181 PBB ya. Jadi bukannya Israel menjajah Palestina. Nah, konflik tetap terjadi, tapi itu beda dengan penjajahan ya. Catat nih, saya tambahin lagi dah nih supaya tambah cerdas. Ini dari Kompas nih, bukan dari si Chandra nih ya. Jalur Gaza dikatakan sebuah kawasan di pantai timur Laut Tengah yang berbatasan dengan Mesir dan Israel. Secara de facto, Hamas atau Gerakan Perlawanan Islam di Palestina menjadi penguasa wilayah ini sejak 2007. Kendati demikian, jalur Gaza terus diperebutkan dan menjadi medan tempur dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Ya, catat ya, Hamas penguasa wilayah jalur Gaza ya sejak 2007. Nah, di sini ada catatan perang Arab Israel ya. Perang Arab Israel di sini dikatakan bahwa setelah Israel mengumumkan proklamasi ya sesuai dengan resolusi 181, 5 negara Arab yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak menyerang Israel ya. Kemudian ya seperti kita tahu terjadilah perang Arab Israel tahun 1948 ya. Nah, kemudian dikatakan pada 22 September 48 pemerintahan seluruh Palestina diproklamasikan oleh Liga Arab di kota Gaza. Namun pemerintahan ini tidak diakui oleh negara-negara di luar Liga Arab ya. Nah, pada 1949 perang Arab Israel dapat diakhiri melalui perjanjian gencatan senjata ya. Nah, ini terakhir nih, catat nih biar tambah pintar. Salah satu isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa garis demarkasi di jalur Gaza bukan merupakan perbatasan internasional dan wilayahnya diduduki oleh Mesir. Sejak pembubaran pemerintahan seluruh Palestina, jalur Gaza secara langsung dikelola oleh gubernur militer Mesir. Bukan Israel ya. Mesir. Nah, memang jalur Gaza sampai sekarang pun jadi pusat konflik. Terjadi perpindahan kepemilikan jalur Gaza karena ada pertempuran antara Israel dan Mesir pada tahun 1967 yang disebut Perang 6 Hari ya. Nah, dalam Perang 6 Hari ini jalur Gaza direbut oleh Israel setelah mengalahkan Mesir, Suriah dan Yordania. Tapi sampai sekarang tetap saja konflik itu belum mereda sampai ada perjanjian damai Oslo 1993 ya. Di situ dikatakan PLO diakui Israel sebagai perwakilan sah warga Palestina dan ditetapkan bahwa otoritas Palestina ini sebagai badan administratif yang mengelola pusat kependudukan wilayah jalur Gaza. Jadi itu pindah-pindah, diambil Mesir, diambil Israel, dibalikin lagi. Nah, itu yang terjadi, itu konflik ya. Jadi kalau ada yang bilang Palestina dijajah oleh Israel, nggak tepat ya. Ini datanya Anda bisa baca sendiri kok di Kompas. Oke. Jadi itu saja. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.